di sini kami kelompok 4 ingin menampilkan sebuah media layanan BK Klasikal berupa kantong karir. Selamat menyaksikan. A few moments later. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang kantong karir dalam layanan klasikal bimbingan konseling. Jadi, kantong karir dalam media layanan klasikal bimbingan konseling adalah sebuah alat bantu inovatif yang dirancang untuk menunjang pelaksanaan layanan bimbingan konseling di kelas secara efektif. Media ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan interaktif, membantu siswa memahami materi BK dengan lebih mudah. Dalam kantong karir ini biasanya terdapat bermacam-macam aktivitas seperti simulasi, diskusi, lembar kerja, ataupun video yang dirancang sesuai kebutuhan siswa. Pendekatan yang kreatif ini memungkinkan guru BK menciptakan suasana yang kondusif sehingga siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, kantong karir ini dirancang untuk mendukung siswa dalam mengeksplorasi berbagai aspek pengembangan diri, mulai dari pemecahan masalah, pengolahan emosi, hingga perencanaan masa depan. Dengan pendekatan klasikal ini, media ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga melibatkan siswa secara langsung dalam berkegiatan yang merangsang pola pikir kritis dan kreatif. Misalnya melalui simulasi karir, siswa dapat belajar mengenal berbagai profesi dan kemampuan yang dibutuhkan sehingga lebih siap untuk mengambil keputusan terkait masa depan mereka. Lalu keunggulan lain dari kantong karir ini adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan media ini digunakan dalam berbagai topik dan situasi. Guru BK dapat menyesuaikan isi dan bentuk media sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok siswa di kelas. Dengan demikian, kantong karir menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mencapai tujuan layanan bimbingan konseling secara maksimal. A few moments later. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tujuan media layanan klasikal BK, kantong karir.
Target utama dari media layanan klasikal Kantong Karir adalah siswa. Terlepas dari status mereka sebagai individu atau dalam kelompok, media ini dirancang untuk mendukung siswa dalam proses pengembangan diri, pengelolaan emosi, serta perencanaan masa depan melalui berbagai kegiatan interaktif. Siswa diberi peluang untuk mengeksplorasi potensi mereka, mengenali minat dan bakat, serta mempelajari keterampilan penting seperti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sasaran ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan siswa pada setiap fase. Selain itu, Kantong Karir juga ditunjukkan untuk guru mata pelajaran sebagai rekan kerja. Guru mata pelajaran memiliki peran eksklusif dalam memastikan keselarasan antara program bimbingan konseling dengan proses pembelajaran di kelas. Media ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan integrasi antara konten kurikulum dan layanan bimbingan, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyeluruh dengan adanya kerjasama. Guru dapat membantu siswa memahami hubungan antara materi pelajaran di sekolah dan pengembangan keterampilan hidup serta perencanaan untuk masa depan. Orang tua juga termasuk salah satu target penting dari Kantong Karir. Dalam perannya sebagai pendukung utama di rumah, orang tua berperan dalam membimbing anak-anak menuju perkembangan yang optimal. Dengan menggunakan media ini, orang tua dapat mengenali kebutuhan dan potensi anak, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Selain itu, ketertiban orang tua dalam proses layanan bimbingan konseling melalui media Kantong Karir dapat memperkuat kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam mendukung siswa mencapai tujuan perkembangan yang diinginkan. A few moments later. Selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran media layanan klasikal BK Kantong Karir. Fokus utama dari media layanan klasikal Kantong Karir adalah para siswa, baik secara individual maupun dalam kelompok. Media ini dibuat untuk mendukung siswa dalam proses pengembangan pribadi, pengelolaan emosi, dan perencanaan masa depan mereka. Melalui berbagai kegiatan yang bersifat interaktif, siswa diberi peluang untuk mengenali potensi diri, menemukan minat dan bakat mereka, serta mempelajari keterampilan penting seperti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Target ini mengucap semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan penyesuaian kebutuhan perkembangan siswa di setiap fase. Selain para siswa, Kantong Karir juga ditunjukkan kepada guru yang mengajar. Sebagai rekan, guru memiliki peran krusial dalam menyelaraskan program BK dengan aktivitas belajar yang berlangsung di kelas. Media ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pergabungan antara bahan pelajaran dan layanan BK, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyeluruh. Melalui kerjasama ini, guru dapat membantu siswa memahami hubungan antara materi pembelajaran di sekolah dengan pengembangan keterampilan hidup dan perencanaan masa depan. Orang tua juga termasuk dalam kelompok sasaran utama dari Kantong Karir. Sebagian pendukung utama di rumah, orang tua berkontribusi dalam membimbing anak untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Dengan menggunakan media ini, orang tua bisa lebih memahami kebutuhan dan potensi anak serta memberikan dukungan yang tepat. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses layanan BK melalui media Kantong Karir mampu menguatkan kerjasama antara sekolah dan keluarga untuk membantu siswa mencapai target perkembangan yang diinginkan. You can do
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari layanan bimbingan konseling klasikal berupa kantong karir. Seperti yang disebutkan dalam artikel-artikel terkait, dapat memberikan hasil konseling yang luas dan bermacam-macam. Namun, berdasarkan deskripsi yang kita berikan, hasil konseling dari layanan BK klasikal biasanya mencakup yang pertama itu peningkatan pemahaman diri. Siswa lebih mengenal kekuatan dan kelemahan diri serta mengetahui potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini sesuai dengan konsep pemahaman diri yang dicatat di mana pemahaman diri meliputi potensi fisik dan psikis serta identifikasi kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, penetapan tujuan karir. Siswa mampu menentukan pilihan karir atau pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Strategi ini mirip dengan contoh praktis yang disampaikan di mana BK digunakan untuk meningkatkan keyakinan diri siswa dengan menentukan arah karir yang tepat. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Siswa lebih mampu mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang positif, dan mengambil keputusan secara matang. Penggunaan teknologi seperti Problem Based Learning atau PBL dalam BK dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial siswa. Yang keempat, motivasi belajar yang lebih tinggi dengan memahami tujuan masa depan. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk mencapai target pendidikan. Contohnya, setelah melakukan bimbingan klasikal, siswa dapat mengetahui arah dan motivasi hidupnya. Yang kelima, rencana tindak lanjut. Siswa memiliki langkah konkret untuk mengembangkan potensi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti memilih jurusan, melanjutkan pendidikan, atau merencanakan langkah karir. Rencana tindak lanjut ini merupakan bagian integral dari proses bimbingan dan konseling seperti yang disajikan, di mana siswa dapat merencanakan masa depan setelah meningkatkan pemahaman diri. Jadi, layanan BK klasikal dapat memberikan hasil konseling yang komprehensif, termasuk peningkatan pemahaman diri, penetapan tujuan karir, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, motivasi belajar yang lebih tinggi, dan rencana tindak lanjut yang spesifik. A few moments later. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan media layanan BK klasikal, yaitu kantong karir. Langkah-langkah penggunaan media kantong karir yaitu yang pertama, persiapkan media. Siapkan media berupa kantong berisi gambar atau deskripsi profesi, misalnya dokter, guru, tentara, dan lain-lain. Pastikan kantong terlihat menarik dan setiap kantong berisi informasi singkat tentang profesi tertentu. Yang kedua yaitu pembukaan oleh guru BK. Guru BK membuka sesi dengan perkenalan tujuan kegiatan. Hari ini kita akan menggunakan media kantong karir untuk membantu kalian mengenal berbagai profesi dan memilih cita-cita. Sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggali minat dan bakat siswa terkait karir masa depan. Yang ketiga, penjelasan aturan main. Guru BK menjelaskan tata cara menggunakan media, yaitu setiap siswa akan maju secara bergiliran untuk memilih satu kantong karir. Di dalam kantong terdapat kertas berisi informasi tentang profesi tertentu. Siswa juga harus membaca isi kertas dengan lantang, kemudian menjelaskan mengapa profesi itu menarik, apa yang dibutuhkan untuk menjadi profesi tersebut. Setelah semua siswa selesai, ada sesi diskusi bersama untuk mendalami profesi tersebut. Nah, yang keempat itu ada pelaksanaan kegiatan sesi pilih kantong, yaitu siswa maju satu persatu untuk memilih kantong sesuai keinginan dan
dan selanjutnya yaitu buka kantong, ambil kertas, dan baca isi kertasnya. Sesi presentasi siswa. Setiap siswa berbagi pandangan tentang profesi yang dipilihnya. Guru BK memberikan penguatan atau tambahan informasi tentang profesi tersebut. Dan yang kelima yaitu diskusi kelompok. Setelah semua siswa memilih dan mempresentasikan guru BK memimpin diskusi, yaitu apa kesimpulan dari kegiatan ini, apa sih yang siswa pelajari dari profesi yang berbeda, bagaimana cara memilih karir yang sesuai dengan minat dan bakat. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media layanan BK Klasikal berupa kantong karir. Di sini ada media berjudul kantong karir. Kemudian nanti siswa akan memilih salah satu dari beberapa kantong profesi ini. Ada profesi pemadam kebakaran, polisi, koki, jaksa, guru, dokter, perawat, dan juga tentara. Kemudian selanjutnya nanti siswa akan menentukan apakah karir tersebut itu cocok dengan dirinya. Jika iya, nanti dia pilih kantong ini, dan jika tidak, dia akan memilih kantong yang mau. Kemudian akan ada siswa yang memilih kantong yang bertuliskan motivasi ini. A few moments later. Oke, baik. Di sini kan saya memiliki media pembelajaran kantong karir. Di sini Anda boleh memilih salah satu kantong yang Anda sukai. Di sini ada pemadam, polisi, jaksa, koki, guru, dokter, perawat, dan juga tentara. Boleh pilih salah satu. Aku mau ini. Boleh diambil. Di dalamnya ada kertas. Tolong dibacakan. Kebenaran adalah kompas keadilan. Menurut Anda, apakah karir itu cocok dengan Anda? Cocok Kenapa Anda memilih karir tersebut? karena saya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan yang ada di Indonesia ini, dan saya akan membasmi para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya kamu bisa memilih apakah karir tersebut yang sudah tadi Anda pilih sesuai dengan Anda. Yes. Boleh diambil kertas yang ada di dalam kantongnya. Bacakan, tolong dibacakan. Selanjutnya, langkah apa yang Anda akan lakukan untuk menggapai karir tersebut? Coba Anda jelaskan, menurut Anda apa sih langkah yang selanjutnya yang akan Anda ambil setelah Anda memilih profesi ini? Langkah yang akan saya ambil selanjutnya, saya akan melanjutkan pendidikan tinggi dengan jurusan hukum. Jika begitu, profesi yang Anda pilih itu menurut saya sangat mulia. Oke, lanjut ke teman berikutnya. A few moments later. Oke, untuk selanjutnya kamu boleh memilih salah satu dari kantong profesi ini. Aku mau ambil. Boleh diambil kertas. Tolong dibacakan.
Berperan merawat pasien dengan kasih sayang. Menurut kamu, apakah profesi ini sesuai dengan minat dan bakat kamu? Sesuai, Kenapa kamu memilih profesi perawat ini? karena aku mau membantu mengobati dan merawat pasien. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah karir tersebut sesuai dengan minat Anda? Sesuai, Jika sesuai, boleh diambil kantong yang berisi. adakah yang kamu inginkan selain karir tersebut? Ya, boleh dijawab. Tidak ada, karena dari kecil atau dari SD cita-citaku emang perawat gitu. Jadi aku suka membantu dan mengobati pasien. Oh, seperti itu. Ya, Lalu kamu boleh mengambil tugas yang berada di kantong motivasi. dibaca. Ia dibaca. Jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari, karena pertumbuhan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar di masa depan. Oke, berarti jadiin motivasi untuk langkah kamu selanjutnya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kita lanjut ke teman berikutnya. A few moments later. Oke, untuk selanjutnya kamu bisa memilih salah satu dari beberapa kantong posisi ini. Tolong dibacakan. Seorang guru adalah pembimbing dan inspirator. Kenapa kamu memilih profesi guru? Karena saya ingin menjadi guru dan ingin mendidik anak-anak untuk di masa depan. Menurut kamu profesi guru ini cocok nggak sih sama minat dan bakat kamu? Alhamdulillah cocok dari minat dan bakat saya. Baik. Selanjutnya, apakah karir tersebut itu sesuai dengan Anda? Yes. Tolong diambil satu kertasnya. Tolong dibacakan. Adakah yang kamu inginkan selain karir tersebut? Tidak. Kenapa? Karena saya benar-benar ingin menjadi seorang guru. Baik, selanjutnya kamu boleh mengambil salah satu kertas yang ada di kantong motivasi. Jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari, karena pertumbuhan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar di masa depan. Masya Allah. Berarti jadikan motivasi untuk pembelajaran di masa depan. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut ke teman berikutnya. A few moments later. Baik, kamu boleh memilih salah satu dari beberapa kantong posisi ini. Mengolah makanan lezat untuk orang banyak. Kenapa kamu memilih profesi itu? Karena aku mau bikin orang lain bahagia dengan masakan aku. Selanjutnya, kenapa menurut kamu apakah minat kamu itu sesuai sama pilihan profesi itu? Sesuai, aku suka masak. Oke, selanjutnya, apakah karir yang Anda pilih itu sesuai dengan Anda? Jika ya, Anda pilih ya. Jika tidak, ya.
apa yang Anda akan ambil setelah Anda memilih profesi tersebut? Akan belajar banyak resep biar aku bisa menyajikan banyak menu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Anda boleh mengambil kantong motivasi. Kesuksesan bukanlah soal siapa yang paling cepat mencapai puncak, tapi siapa yang mampu bertahan dan terus belajar di setiap tahap perjalanan. Baik, jika gitu berarti tidak penting ya siapa yang sampai lebih cepat, tetapi kita nikmatin prosesnya terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjut ke murid berikutnya. A few moments later. Oke, untuk selanjutnya kamu boleh memilih salah satu dari kantong yang ada di sini. Yang ini, Boleh diambil? Tolong dibacakan. setiap pasien adalah prioritas pertama kami. Kenapa kamu memilih profesi dokter? Karena tujuan dokter itu untuk mengobati pasien agar dia sembuh dari penyakit-penyakit yang dia alami. Menurut kamu, apakah minat kamu itu sesuai sama profesi yang kamu pilih? Iya, sesuai. Oke, selanjutnya di sini apakah karir tersebut itu sesuai dengan Anda? Anda milih ya atau tidak? Yes. Boleh diambil kertasnya, dibacakan. Selanjutnya, langkah apa yang Anda akan lakukan untuk menggapai karir tersebut? Nah, setelah saya lulus diagnosa dalam kedokteran, saya akan melaksanakan menjadi dokter spesialis. Anda boleh memilih ambil salah satu. Motivasinya yaitu jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari, karena pertumbuhan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar di masa depan. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. A few moments later. Baik, kurang lebih seperti itu cara penggunaan media layanan BK klasikal berupa kantong karir. Nah, melalui kegiatan ini kita tuh bisa belajar bahwa setiap profesi itu penting dan memiliki peran besar dalam masyarakat. Apapun yang mereka pilih nantinya, pastikan itu tuh sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan semangat terus belajar untuk mengejar cita-cita. Sekian dari video penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi